Kampus Institut Teknologi Bandung bikin heboh lewat postingan yang diunggah akun @itbfest. Pasalnya, ITB menawarkan mahasiswa membayar uang kuliah tunggal atau UKT menggunakan pinjaman online dan berbunga bernama Dana Cita. Pada postingan terdapat foto selebaran berisi informasi tentang program cicilan kuliah bulanan di ITB, ada cicilan 6 bulan hingga 12 bulan. Proses pengajuan tanpa down payment atau DP dan tanpa jaminan apapun. Program itu bekerja sama dengan pihak ketiga yang merupakan mitra resmi ITB. Kebijakan tersebut sontak dibanjiri reaksi dan komentar dari para mahasiswa dan keluarga mahasiswa atau KM ITB. Banyak yang menyayangkan langkah yang diambil ITB karena ITB sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia itu seolah-olah melegalkan pinjol. Kami mendapat kabar dari rektorat bahwasanya mereka mengeluarkan suatu kebijakan baru yang mana pada saat sebelum kuliah itu kan biasanya mahasiswa diwajibkan untuk membayar UKT, dan sebelum membayar UKT mahasiswa itu diwajibkan untuk dapat memilih yang namanya mata kuliah. Nah, hanya saja pada semester kali ini terdapat suatu perubahan kebijakan di mana para mahasiswa ini tidak dapat melakukan pemilihan mata kuliah untuk para mahasiswa yang masih memiliki tunggakan UKT di semester sebelumnya. Dan yang lebih parahnya, di saat yang sama kemudian ITB memberikan suatu solusi utama, salah satunya itu merupakan pinjaman online yang salah satunya melalui lembaga eksternal yang dinamakan dari Dana Cita, yang mana kemarin setelah coba teman kami lihat, di situ ada bahwasannya untuk dapat mendapatkan uang kisaran 12,5 juta itu kemudian untuk dapat dibayarkan dengan waktu 12 bulan itu harus dibayarkan dengan sejumlah kisaran 15,5 juta yang pastinya itu sangat memberatkan dari teman-teman mahasiswa. Menurut mahasiswa yang sempat menunggak lalu mendapat tawaran pinjol untuk pelunasan biaya kuliah, menganggap tawaran tersebut bukanlah solusi. Karena justru makin memberatkan mahasiswa lantaran pinjaman tersebut berbunga. Kalau saya pribadi sih opsi itu nggak bakal saya ambil, jelas. Karena untuk membayar yang sebelum-sebelumnya saja saya nggak bisa gitu. Cicilan yang kemarin diperbolehkan aja saya nggak bisa untuk mencicil, apalagi sekarang ada cicilan yang memang ada bunganya juga, dan bunganya juga lumayan. Jadi nggak sih bakal saya ambil. Aliansi negara hadir dalam bentuk misalkan kalau minjem tuh nggak ada bunganya misalkan ya, saya kira itu paling bagus. Tapi bahwa harus disubsidi itu realitanya, tidak semua bisa membayar. Pak, kalau misalkan bunganya sampai 20% itu kegedean? Saya nggak hafal teknisnya ya, jadi poinnya adalah niatnya baik, caranya juga kekinian, bahwa memberatkan ya tinggal diringankan aja. Bahwa itu dianggap berat, jadi aspirasinya bukan metodenya ya. Kan sekarang serba digital, mau ngapain juga pakai HP. Tapi kalau dianggap administrasinya berat, ya kita himbau aja untuk diringankan, karena kita harus investasi pendidikan sebaik-baiknya kepada generasi muda ya.
adalah jalan keluar yang tepat bagi mahasiswa? Adakah cara lain yang lebih bijak? Ini sangat memprihatinkan sekali dan seharusnya pemerintah itu ikut campur langsung di sini karena ini terkait dengan akses pendidikan tinggi yang harus dirasakan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia. Seperti mekanisme pinjol ini tidak ada di dalam regulasi tentang pendidikan tinggi ya. Karena kalau kita berbicara tentang bagaimana mahasiswa dibantu dalam menyelesaikan pendidikan tinggi, itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012, terutama pada pasal 76. Di situ ada 3 mekanisme untuk menyelamatkan mahasiswa agar mereka memiliki akses. Pertama dengan memberikan beasiswa, yang kedua keringanan pembiayaan yang artinya penghapusan pembiayaan semuanya jadi gratis, atau yang ketiga dengan mekanisme pinjaman mahasiswa. Tetapi pinjaman mahasiswa itu hanya dengan syarat bunganya 0% dan dikembalikan ketika mahasiswa itu sudah lulus atau sudah bekerja.